gangguan teknis, jadi saya tadi nggak bisa masuk room-nya. Ini baru bisa lagi. Mungkin kita bisa langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat bergabung di workshop hari ini ya, tentang Microsoft Excel untuk Data Science. Nah, oke. Sebelumnya mungkin saya coba share slide-nya dulu ya. Oke, sudah terlihat ya di layar untuk slide-nya. Kita bisa mulai. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke hands-on-nya, mungkin kita coba introduction dulu ya tentang Excel ini. Nah, untuk Microsoft Excel ini, pengenalannya dulu, dasar-dasarnya ini ada sedikit keterangannya ya, bahwa Excel ini sudah dikembangkan dari lama, beberapa tahun yang lalu, dan terus berkembang sampai dengan mungkin lebih dari 2007. Ini terakhir yang saya coba yang saya punya itu 2017. Sudah baik dioperasikan dalam operating system Windows ataupun Mac OS. Nah, selanjutnya, nah ini beberapa tampilan dari Microsoft Excel dan beberapa keterangannya ya. Jadi ada di sini ada tab file yang kiri, lalu bawahnya ada ribbon, ada baris dan kolom. Ini ada baris, ada baris, ada kolom. Terbalik ya ini ya, sorry. Kolomnya yang atas, barisnya yang samping. Lalu ada sheet juga di sini. Nah, ini tampilan awal untuk membuka Microsoft Excel. Jadi kalau di Windows itu biasanya start, lalu pilih Excel atau cari gitu ya, find Excel, lalu pilih new blank workbook. Nah, selanjutnya, ini tampilannya. Nah, gambar berikut ini bagian-bagiannya ada, mungkin tadi sama ya, ada ribbon, ada sheet-nya, lalu mungkin yang di sini ada keterangannya lagi, ada formula bar yang warnanya merah, yang tadi belum kita bahas.
Nah, ini ada di dalam Excel yang kita kenal sebagai baris dan kolom. Tadi mungkin sudah dibahas sedikit ya. Jadi kalau kolom itu susunan apa ya ini? Susunan dari tabelnya itu yang menyusun ke bawah, itu disebutnya kolom. Kalau baris itu adalah bagian dari tabel yang tersusun menyamping ke samping, horizontal gitu ya. Yang ini vertikal. Nah, perbedaan selanjutnya dari baris dan kolom ini adalah kalau kolom ini terindeks dengan huruf, jadi nama-nama kolom itu diindeks dengan huruf ya A, B, C dan seterusnya dengan abjad. Lalu kalau baris itu terindeks dengan angka baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Nah, dari kolom dan baris ini kita kenal ada yang namanya sel yang merupakan kombinasi atau gabungan atau pertemuan ya dari suatu baris dan suatu kolom dan suatu baris. Sehingga di sini penamaan dari sebuah sel itu adalah nama kolom gabung dengan nama barisnya. Misalkan di sini sel itu sel B3, artinya pertemuan antara kolom B dengan baris ketiga, jadi sel B3. Nah, ini satu sel ya. Nah, kumpulan dari banyak sel itu disebutnya range, seperti yang pada gambar di sebelah kanan. Di sini terlihat kumpulan dari beberapa sel ya. Jadi ada sel B3, C3, 3, B4, C4, D4 sampai dengan B7, C7, D7 gitu kan. Nah, kumpulan dari sel ini disebutnya range dan penamaannya itu menggunakan ini menuliskan sel pertama di pojok kiri atas dan sel terakhir di pojok kanan bawah. Jadi nanti namanya adalah range dari B3 titik 2 itu artinya sampai dengan titik 2 D7. Jadi B3 sampai dengan D7. Nah, itu penamaan dari range. Lalu ada formatting Excel. Jadi salah satu fitur di dalam Excel juga ada di bagian menu page layout, lalu page setup, lalu sheet. Nah, di sini beberapa formatting worksheet yang ada pada Excel. Ini di slide selanjutnya ya. Ini kita lihat ada beberapa fungsinya. Ada print area, print titles, grid line, black and white, draft quality, lalu ada row and column heading. Nah, jadi ini ada keterangannya. Jadi print area itu untuk mengatur area yang akan di-print atau dicetak. Print titles itu untuk memunculkan judul ketika proses printnya. Lalu ada juga di sini grid line itu untuk memprint garisnya juga gitu ya. Ada black and white untuk hitam putih, draft quality. Lalu di sini ada page order juga, ada down dan over yang cetak halaman bawah terlebih dahulu kemudian kanan gitu. Ada yang over dan down berarti halaman dari kanan dulu baru ke bawah gitu. Nah, ke kanan dulu baru ke bawah gitu kan. Nah, tapi di sini mungkin sekarang sudah tidak terlalu terpengaruh ya ordering yang manapun gitu kan. Karena quality printer sekarang kalau memang printernya masih normal gitu ya, itu masih kualitinya sama gitu. Entah dia dari bawah dulu dari samping dulu gitu. Selanjutnya, dari form worksheet itu juga ada di teman-teman coba lihat di orientation, di page layout, lalu klik page layout, lalu orientation. Di sini adalah orientasi halamannya ya, bentuk halamannya. Jadi ada portrait, ada landscape. Bedanya apa? Bedanya kalau portrait itu orientasinya vertikal yang mengedepankan pada panjang halaman.
Kalau landscape itu orientasi horizontal yang utamakannya atau prioritasnya adalah lebar halaman. Jadi normalnya adalah defaultnya adalah portrait. Jadi dia seperti halamannya itu memanjang ke bawah gitu ya. Kalau jadi vertikal ya. Jadi kalau landscape itu memanjangnya ke samping gitu. Nah, ini perbedaan dari portrait dan landscape. Lanjut, formatting worksheet berikutnya, ini ada yang namanya free spans, di mana di sini didasari permasalahan apa ya, tertutupnya bara atau kolom pada bagian-bagian atas. Kalau baris itu berarti tertutupnya baris pada bagian ya. Kalau kolom itu berarti tertutupnya kolom pada bagian kiri. Scroll up and down ataupun left right gitu ya. Nah, ketika kita scroll baik itu kiri kanan atau atas bawah pasti ada ada kolom ataupun ada baris yang hilang gitu kan. Nah, ini akan menyulitkan karena biasanya kan header tabel itu terletak pada paling kiri ya, paling kiri tabel tersebut atau paling atas sebagai header. Nah, ketika kita scroll itu dia katakanlah kita di sini orientasinya portrait ya, jadi vertikal. Jadi ada headernya itu di baris pertama misalkan gitu. Nah, ketika headernya hilang gitu. Nah, ketika kita mungkin menganalisa atau melihat detail pada sel data gitu ya, mungkin itu akan menyulitkan ketika kita lupa headernya seperti apa. Nah, di sini ada fitur free spans yang bisa melakukan atau menahan baris tadi, header tadi supaya dia tidak tertutup gitu ketika di scroll, dia tetap muncul. Nah, ada 3 jenis free spans. Ini ada free spans biasa. Di sini membekukan range ya, range yang kita pilih sendiri. Lalu ada free stop row ini untuk freeze pada bagian atas baris pertama. Freeze first column ini untuk membekukan pada kolom pertama. Nah, ini contohnya. Jadi ketika kita ini first row ya, free stop row. Nah, free stop row di sini saya gunakan ini ya. Jadi ketika saya freeze di baris pertamanya ya. Jadi di scroll ke bawah pun dia tidak hilang nih. Kan kalau di scroll ke bawah kan dia biasanya tertutup gitu ya, hilang ya. Nah, ini enggak nih. Jadi dari 1, nah ini ketika di scroll tuh sampai 40 sampai 50 47 sampai 50 60 nah dia tetap ada gitu di baris satunya karena sudah dibekukan. Lanjut. Kalau tadi ada formatting worksheet. Nah, kalau selanjutnya ini ada formatting selnya. Formatting cell di sini ada beberapa fiturnya ya, ada beberapa opsinya. Langsung saja kita lihat. Pertama ada number. Number di sini digunakan untuk memformat value dari sel tersebut. Misalkan dia bentukannya apa gitu. Nilainya tuh menyatakan apa. Apakah dia satuan mata uang gitu kan nantinya
menjadi nilai mata uang gitu kan, nanti berarti satuannya adalah satuan mata uang atau yang lainnya gitu, kayak misalkan di sini ada number biasa, angka biasa, ada menyatakan waktu, baik itu tanggal, bulan, tahun, itu sebagai jam, detik, menit, lalu ada persentase, ada scientific, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa keterangan. Lanjut. Nah, yang kedua, selain tadi yang pertama itu number, yang kedua ini ada alignment. Alignment di sini berfungsi untuk mengatur tulisannya, tulisan dari sel tersebut gitu. Nah, tulisan yang dimaksud di sini bisa teman-teman lihat ya. Jadi secara default dia akan tersusun misalkan huruf ataupun angka gitu ya. Value-nya itu akan tersusun satu persatu ke samping gitu, setiap karakternya. Menyamping dari kiri ke kanan. Nah, tapi di alignment ini juga bisa kita susun dengan beberapa angle tertentu ya, misalkan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atau dari sudut-sudut tertentu yang ada pada gambar ini. Nah, ini dari alignment. Selanjutnya, ada yang namanya font di sini ya. Font ini berguna untuk mengatur tulisan dari value-nya ya, temanya seperti apa, misalkan stylenya gitu, atau temanya. Ini kan ada beberapa jenis ya, ada Arial, Times New Roman, dan lain sebagainya. Lalu dari segi font size-nya, ukuran dari tulisannya, lalu ada juga dari warna dari tulisan tersebut, huruf-hurufnya nanti bisa berwarna. Nah, selanjutnya ada yang namanya border. Ini merupakan garis tepi pada setiap sel ya. Jadi selnya nanti bisa tepi pada sel itu bisa digariskan gitu. Nah, ini ada beberapa jenis border, ada dengan ketebalan garis bervariasi gitu kan. Ada juga jenis garisnya, ada garis putus-putus, garis solid full gitu ya. Ada juga yang titik-titik doang, ada yang garis putus-putus, dan ada kombinasinya juga. Nah, ini terkait dengan border. Lalu selanjutnya ada yang namanya fill. Fill di sini merupakan pewarnaan pada background cell. Kalau tadi di font itu adalah mewarnai tulisannya, kalau di sini fill itu untuk mewarnai background dari sel tersebut. Jadi nanti misalkan warnanya warna putih backgroundnya gitu ya, atau warna biru deh, warna biru, lalu tulisannya warna putih misalkan, atau tulisannya warna apa lagi, beda lagi. Nah, itu nanti terkait pewarnaannya. Nah, di sini ada beberapa jenis, kalau nggak salah ada dari warna solid dan ada warna gradasi juga kalau nggak salah. Nah, selanjutnya ada protection di sini, tapi mungkin jarang ya digunakan, di mana di sini salah satu kegunaannya adalah menyembunyikan formula dari suatu sheet tersebut gitu. Nah, lanjut terkait dengan formula, ini kita bahas mulai dari basic formula di Excel. Excel itu kalau lihat ini yang paling mendasar ya. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan suatu formula hitungan di Excel, itu pasti diawali dengan sama dengan. Nah, sama dengan di sini menyatakan formula, menginisiasi gitu ya, menginisiasi mau membuat formula, perhitungan, dan sejenisnya gitu. Nah, yang teman-teman harus lihat kalau formula dasar itu biasanya menggunakan ada dua jenis ya. Yang pertama ini adalah selnya, lalu ada operatornya, lalu selnya lagi. Kalau penjumlahan seperti ini, nanti pengurangan dan pembagian itu juga mirip gitu. Jadi ada operator, ada selnya.
Nah, ini bentuk pertama. Nanti bentuk kedua ada lagi. Nah, terkait dengan basic formula Excel ini, di Excel itu bisa memprovide gitu ya, penjumlahan aritmetik ya, operasi aritmetik, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, simbol seperti ini, dan dengan bentuk formula yang tadi ya, yang di depan ini. Jadi nanti tinggal diganti nih, jumlah, kurang, kali, atau bagi. Nah, ini jumlah. Nah, penjumlahan ternyata ada lagi cara lain gitu. Jadi ketika teman-teman menjumlahkan lebih dari 2 sel gitu kan, atau ya katakanlah suatu rentang sel yang cukup banyak ya gitu ya. Jadi selnya cukup banyak, itu kan dengan bentuk pertama tadi, teman-teman kalau menggunakan pertama tadi harus mendefinisikan satu-satu ya selnya. Jika menggunakan bentuk kedua ini, hanya perlu mendefinisikan rentang dari sel tersebut atau range di sel tersebut untuk dijumlahkan gitu. Nah, ini bentuk kedua sama dengan, lalu fungsinya disebutkan ya. Nah, ini fungsi untuk menjumlahkan secara banyak gitu ya, multiple, itu menggunakan sum dari sel tersebut, gitu ya. Jadi ini bentuk kedua. Kalau bentuk pertama kan sel per sel gitu ya, sel per sel nanti operator. Kalau bentuk kedua, fungsi disertai dengan dalamnya itu biasanya kalau nggak bentuknya sel, kalau nggak range gitu ya. Kalau nggak satu sel, kumpulan. Gitu. Nah, ini untuk membuat penjumlahan secara banyak itu bisa menggunakan sum. Lalu ini ada beberapa contoh dari pengurangan, pembagian, lalu perkalian. Nah, masuk ke fungsi pada Excel, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang untuk menjumlahkan secara banyak ya dari kumpulan sel. Lalu selanjutnya, nah ini ada average. Average merupakan rata-rata ya, rata-rata nilai. Nah, rata-rata nilai ini berdasarkan tangnya juga atau range-nya juga. Nah, ini contohnya. Jadi di sini mau dibilang mau mencari rata-rata dari C3 sampai C7 gitu. Nah, lanjut. Ada atau menghitung ya, menghitung banyaknya sel yang terisi. Misalkan dari contohnya yaitu C3 sampai C7, itu banyaknya sel yang terisi adalah ada berapa tuh? Dari paling C3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, ini berapapun nilainya, yang penting dia terisi suatu nilai gitu ya. Berapapun value-nya. Lalu ada min untuk mencari nilai minimum atau nilai terendah. Ada juga lawannya itu maksimum dengan fungsinya adalah max. Nah, selanjutnya ada yang namanya fungsi count blank di sini untuk menghitung nilai ya, menghitung nilai, menghitung value yang kosong pada setiap selnya gitu. Jadi di sini bukan 0 ya, tapi benar-benar kosong. Seperti di sel C4 ini kan benar-benar kosong nih.
Nah, ini dihitung. Misalkan di sini ada 3, berarti count blank-nya nanti terhitung 3 gitu ya. Nah, ini biasanya kalau dalam data science itu kita gunakan untuk menghitung missing value-nya. Nah, lanjut ke advanced formula Excel. Ini ada lookup ya. Mungkin lebih detailnya lagi kita akan melihat langsung di VLOOKUP dan HLOOKUP-nya. Nah, VLOOKUP yaitu fungsi untuk mencari sebuah nilai pada pada kolom untuk mendapatkan value tertentu gitu ya. Nah, langsung kita lihat di sini. VLOOKUP itu formulanya adalah VLOOKUP gitu ya, nilai yang dicari, koma atau titik koma. Nanti separatornya ini tergantung Excel masing-masing ya. Lalu ada tabel referensi, ada nomor kolom. Nah, contohnya, mau mencari nama departemen dari suatu pemilik ID karyawan 114 gitu ya. Nah, di sini dilihat ada tabelnya. Ini tabel karyawan, katakan gitu ya. Ini tabel karyawan, data karyawan, ini ada ID-nya, ada namanya, ada departemennya. Nah, seorang manajer ingin mengetahui 114 ini ID siapa gitu. ID dia terdapat dalam departemen apa gitu. Misalkan dia mau mencari orang tersebut, mau lihat dulu nih departemen mana. Mungkin kan dalam suatu kantor tersebut lantainya di departemen tersebut. Nah, si karyawan 114 ini tapi di departemen mana nih gitu kan. Nah, ini kan baru contoh kecil ya. Kalau contoh kecil kan bisa kita langsung cari saja 114, cari siapa namanya gitu kan. Tapi ketika kumpulan datanya ini cukup banyak dan menyulitkan untuk mencari gitu ya. Nah, di sini kita carinya bisa menggunakan VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena orientasi tabelnya ini adalah vertikal dengan headernya berada di bagian baris nomor 1 intinya gitu ya. Baris pertama pada tabel tersebut. Nah, selanjutnya di sini dengan VLOOKUP, tadi kan VLOOKUP itu VLOOKUP sama dengan VLOOKUP terus buka kurung mau mencari value apa gitu kan. Nah, value-nya adalah yang 114 ini, unique value-nya ya kalau bisa. Lalu cari tabel referensinya itu setelah koma atau koma ya. Ini setelah separator. Nah, tabel referensinya merupakan rentang ya, range dari bisa dari mengikut sertakan headernya ataupun tidak gitu ya. Nah, ini kalau saya sih tidak mengikut sertakan header, jadi dari B4 sampai dengan D10. Nah, lalu di separator lagi, koma atau titik koma, 3 di sini adalah nomor kolomnya. Saya ingin mencari departemen yaitu di kolom ketiga dari susunan tabel ini ya, dia di kolom ketiga. Kalau saya mau carinya nama orangnya berarti di kolom kedua. Nah, karena departemen di sini saya carinya kolom ketiga. Nah, ini hasilnya. Jadi nanti setelah di enter gitu ya, ini langsung muncul hasilnya seperti ini. IT 14 itu departemen IT. Lanjut, HLOOKUP. HLOOKUP itu sejenis VLOOKUP juga, hanya saja di sini perbedaan orientasi dari tabelnya saja gitu. Kalau tadi vertikal, kalau ini horizontal. Nah, di sini perbedaan satunya lagi ya, dari HLOOKUP dan VLOOKUP, secara formula sama.
Tapi di sini nanti perbedaan pada nomor baris. Kalau tadi kan nomor kolom ya. Kalau di sini nanti nomor baris karena horizontal gitu ya. Nah, langsung masuk ke contoh. Ini ada tabel barang gitu ya. Detail barang, ada kodenya, nama barangnya, ada harganya. Nah, misalkan seorang kasir mau mencari kode barang 346 gitu ya. Nah, di sini kita coba lihat formulanya dengan lookup. Nah, yang dicari adalah sel ke C9 ya, sel C9. Lalu titik koma atau koma. Tabel referensinya itu saya juga tidak mengikut sertakan header, jadi dari C3 sampai C5 sampai E5. Lalu separator lagi. Nomor barisnya adalah nomor baris ketiga, gitu ya. Kalau di sini karena horizontal, jadi pakainya nomor baris. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya, ini bisa dilihat ya. Ada lagi yang namanya filter. Filter ini untuk banyak ya kegunaannya. Nanti ini caranya dulu. Untuk filter ini kita bisa blok dulu datanya yang ingin difilter. Lalu ada klik filter di sini. Atau kalau untuk meng-sorting, ini ada dua cara ya. Ada dua cara, ascending dan descending. Tapi juga bisa sorting berdasarkan hal lain gitu. Misalkan ada lagi dengan warna sel dan lain sebagainya. Nah, di dalam filter sendiri nanti ada tanda panah ke bawah seperti ini untuk mencari value ya, filter by value, atau bisa untuk men-sorting. Nah, ini ada yang tadi saya bilang sorting. Cek. Oke. Lanjut ya. Tadi ada gangguan koneksi. Ada juga sorting ascending, descending, ataupun sorting by color. Kalau dia tipenya numerik, biasanya juga ada filter numeriknya nih. Kayak nanti kurang dari berapa, atau lebih dari berapa, atau sama dengan berapa gitu. Nah, ini dari filter. Lanjut. Nah, di sini ada if. Dilihat yang atas saja, yang ini bawah nggak kelihatan nih. Fungsi if di sini dilihat dari fungsi if ini dia akan mengeluarkan output berdasarkan uji logikanya, true or false-nya gitu ya. Nanti akan dilihat value-nya yang keluar itu berdasarkan logika true or false-nya. Secara formula itu sama dengan lalu buka kurung, tes logika atau uji logikanya seperti apa, lalu titik koma ya, ini separator, lalu kondisi terpenuhinya seperti apa, lalu separator lagi, kondisi tidak terpenuhinya seperti apa. Contohnya ini, ketika saya punya nilai siswa ya, berdasarkan mata pelajarannya, lalu saya di sini ceritanya nilai ujian gitu. Nah, di sini kan mau bilang, saya ingin melihat keterangan lulus atau tidaknya itu berdasarkan KKM-nya. Nah, di sini KKM-nya 70 misalkan gitu. Nah, saya mau lihat nih, siapa yang lulus dan siapa yang harus
remedial gitu, yang tidak lulus. Nah, dilihat di sini sama dengan if, lalu saya mau cari nilainya yang mana dulu nih. Saya mau yang di data pertama, yaitu yang di C4, nilainya besar sama dengan 70 sesuai dengan kriteria yang tadi saya bilang, KKM. Lalu separator di sini koma atau titik koma ya. Nah, setelah separator yang pertama ini, lalu kriteria atau value, true value-nya ya. Kalau dia true, maka mau outputnya apa? Nah, di sini saya mau output lulus gitu ya. Lalu separator lagi, koma, tidak lulus. Nah, tidak lulus di sini adalah kondisi yang tidak terpenuhi atau false value-nya. Nah, hasilnya seperti yang pada gambar tadi. Nah, lanjut ada fungsi N atau fungsi dan gitu ya. N di sini adalah dia masuknya dengan logika juga sih ya. Jadi N di sini akan bernilai true ketika statement atau argumen yang ada itu bernilai true semua. Jadi misalkan contohnya di sini mana ya? Langsung saja deh. Jadi kalau misalkan di sini ada dua nilai ujian, matematika dan biologi misalkan, 40 dan 90. Nah, di sini saya misalkan KKM-nya tetap 70 ya. Nah, yang pertama ini memenuhi 70 enggak? Lebih dari sama dengan 70 enggak? Ternyata tidak gitu kan. Nah, yang kedua itu memenuhi. Nah, kalau N di sini, ketika salah satunya bernilai false, maka dia akan menjadi false. Gitu ya. Nah, karena di sini 40 itu false gitu, maka dari uji N di sini dia nilainya false. Nah, karena di sini saya gabungkan dengan if, jadi if, kalau tadi kan if, terus ada yang pertama di dalam kurung itu adalah uji logikanya. Nah, uji logikanya ini saya menggunakan N. Nanti terlihat true or false-nya baru masuk ke output nilainya yang mana. Gitu ya. Jadi di sini saya menggunakan if juga. Jadi kalau kondisi kedua ini terpenuhi dengan N, maka nanti ada true or false-nya baru masuk ke lulus dan tidak lulusnya. Secara gampang di sini saya mau bilang kalau kedua nilai ini lebih dari 70, maka saya mau bilang dia lulus. Kalau salah satu saja dia tidak lulus, dia kurang dari 70, maka saya bilang dia tidak lulus. Walaupun yang satunya nilainya tinggi misalkan gitu ya. Nah, itu dari N, jadi dia bernilai true ketika semua argumennya itu true. Ada lagi lawannya, ini ada OR. OR di sini untuk lawannya N sih ya. Jadi dia akan bernilai true jika salah satunya sudah true gitu. Jadi nggak perlu semuanya true. Nah, yang tadi lagi. Jadi kalau yang tadi, yang si nomor satu ini, si Andi ini tidak lulus karena MTK-nya kurang dari 10. Tapi kalau di OR ini sekarang dia lulus. Karena salah satu dari kedua nilai ujian ini sudah memenuhi. Karena salah satunya sudah memenuhi, maka dia. Nah, karena di dalam if ini true itu nilainya value-nya itu adalah lulus, maka dia akan outputnya lulus. Nah, ada lagi fungsi not. Jadi dia akan return nilai kebalikannya dari nilai logika aslinya. Misalkan contohnya di sini saya mau bilang B3 ini besar sama dengan 90. Harusnya kan true. Tapi karena saya masukkan not di depannya, B3 besar sama dengan 90, maka dia jadi false gitu. Dia akan mereturn nilai lawannya. Lanjut. Ada lagi fungsi namanya count if.
untuk menghitung ya. Kalau count tadi kan menghitung sel yang terisi. Nah, menghitung sel yang terisi kalau count. Kalau di sini count if berarti menghitung sel yang terisi hanya saja ada syaratnya gitu. Ada ketentuan atau kondisi tertentu. Di sini ini misalkan terisi gitu ya, tapi saya mau cari sel yang terisi itu yang tulisannya male ataupun yang female gitu. Nah, ini bisa menggunakan formula berikut, count if, lalu rentangnya, lalu koma atau titik koma ya, ini separator. Lalu ada di sini kondisinya seperti apa? Di sini kondisinya saya mau bilang male gitu ya, yang isinya adalah male atau yang isinya adalah female gitu. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini, yang male itu count if-nya diletakkan di bawahnya, yang female itu di sini. Nah, itu untuk formula. Lalu untuk data analisis dengan Excel mungkin bisa langsung kita hands-on-nya ya. Kalau di sini sih ada sedikit keterangannya, contohnya. Tapi mungkin nanti berbeda dari yang ini. Ini nanti bisa teman-teman coba sendiri saja. Nah, oke. Sebelum masuk ke hands-on-nya, dari paparan di share slide ini, oke, count dan count if mungkin ya, biar terlihat perbedaannya. Oke, ini ada beberapa yang menggunakan count nih. Nah, yang pertama count biasa ya. Count ini menghitung range. Tadi kan sudah dijelaskan tentang range ya, kumpulan sel ya. Jadi ini kumpulan sel yang terisi nilai gitu, yang tidak kosong, intinya gitu ya. Ini dari count biasa, berapapun nilainya gitu. Lalu ada lagi namanya tadi count blank. Count blank di sini adalah menghitung nilai yang kosong, kebalikannya dari count tadi. Kalau tadi count menghitung nilai yang terisi, kalau di sini menghitung nilai yang kosong. Nah, sama ya, dia menggunakan range. Satu lagi tadi ada namanya count if. Sorry.
Nah, ini dia. COUNTIF ini, dia tetap menggunakan range juga ya. Tapi ini ditambahkan satu lagi adalah keterangan menghitung nilai yang isinya itu apa gitu. Jadi di sini dicocokkan dulu. Misalkan yang pertama ya, sama dengan COUNTIF range tentang selnya, lalu mail atau di sini kan pertama saya mau carinya itu mail gitu ya, yang isinya ada. Nah di sini dilihat uh, bentar. Oke, lanjut. Kalau di COUNTIF kan merefer dulu ya, dia itu sesuai nggak nih dengan yang dicari kondisinya. Misalkan yang pertama dulu nih, yang mail. Jadi di sini akan dilihat dulu sel yang pertama dilihat di sini mail bukan mail, berarti dihitung satu. Yang kedua ini female, oh nggak sesuai. Ketiga nggak sesuai, lalu bawahnya juga nggak sesuai. Lalu bawahnya lagi nih baru sesuai. Dihitung dua, lalu yang bawahnya lagi dihitung tiga, gitu ya. Nah dihitung terus nih. Tapi yang sesuai dengan tulisan di sini, gitu. Nah untuk yang kedua sama dengan COUNTIF A2.2 A11, female gitu ya. Nah ini untuk itu kan yang pertama tadi ditulisnya di sel yang ini ya di C2. Kalau yang formula itu di D2. Nah, untuk yang formula yang kedua berarti nanti di sini dicari oh ini bukan female. Oh ini female, berarti dihitung satu. Bawahnya female juga dihitung dua. Bawahnya lagi dihitung tiga. Nah bawahnya lagi bukan female, nah ini nggak dihitung gitu. Nanti ketemu lagi female dihitung lagi gitu. Nah bedanya gitu ya. Jadi kalau count itu kan menghitung semua yang terisi. Tapi kalau count if menghitung semua yang terisi, tapi yang isinya itu sesuai dengan yang kita tuju gitu. Nah, mungkin itu perbedaannya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut ya. Oke, share screen saya sudah terlihat ya. Nah, pertama teman-teman download dari Automobile Data. Nah, ini koneksi saya agak sedikit lemot nih untuk ngebuka.
Coba mungkin teman-teman ini linknya sudah saya berikan, bisa langsung download saja di sana. Nanti mungkin harus login dulu ya kalau yang belum punya akun Kaggle, tapi ini gratis, full gratis semuanya. Jadi silakan registrasi saja gitu untuk buat akun, karena nanti di dalamnya itu bisa mengakses data publik di sana gitu. Banyak data-data yang bisa teman-teman coba, teman-teman explore di sana. Langsung saja dia, pokoknya intinya download. Nah, terus bentar. Oke. Nah, kalau sudah di-download, lalu mungkin dia nanti bentuknya zip ya. Kalau nggak salah diekstrak dulu. Nah, bentuknya adalah automobile data.csv seperti ini. Ketika kita buka, maka yang muncul di sini biasanya belum ya. Nah, dia akan menjadi satu kolom saja ya gitu. Dia menumpuk pada satu kolom. Oke. Kalau saya geser ke kolom B, kolom C, kolom D itu nggak ada isinya. Dia menumpuk di kolom A gitu. Karena di sini dia punya separator koma gitu. Nah, di sini untuk mengubah ya, intinya mengubah atau memisahkan datanya jadi normal gitu ya. Itu silakan blok pada kolom A-nya, lalu klik data dan klik text to column. Pilih di sini yang delimited yang atas ya, yang poin yang atas, lalu di next pilih cek hanya pada di koma ya, karena kan CSV kan koma separated value, separatornya koma gitu. Kalau sudah, ini ada previewnya sedikit, lalu di finish saja. Nah, sudah sampai di sini, ini datanya sudah terpisah rapi gitu ya. Dan teman-teman bisa save di sini file, save as ya, jangan sampai nggak di save. Maksudnya save-nya jangan sampai di CSV lagi gitu. Jadi di sini file save as, automobile misalkan di sini. Nah, pilih tipenya adalah Excel workbook. Sini ya. Excel workbook. Nah, ini mungkin saya udah ada beberapa nih. Jadi mungkin saya buat baru saja nih, automobile data 6 misalkan gitu ya, batch 6 nih kita. Ini ingat ya, Excel workbook atau yang di sini .xlsx. Lalu save. Nah, ini coba saya lihat apakah ada pertanyaan di kolom chat atau tidak ya. Oke, kalau sudah, di sini ini data masternya ya. Nah, ini bisa kita copy dulu saja. Kita klik kanan, di bagian nama worksheet-nya ya. Nama sheet-nya ini kita klik kanan, lalu move or copy, diklik, pilih move to end, tapi di sini create a copy. Nah, sehingga di sini muncul salinan dari sheet yang automobile data ini, jadi namanya automobile data dalam kurung 2. Nah, nanti namanya kan bisa diganti-ganti ya. Bebas saja gitu.
Nah, setelah sampai sini, sekarang ini kan ada yang tanda tanya ya, atau sebenarnya ini kasus unik juga sih. Jadi missing value di sini ternyata adalah tanda tanya, gitu. Nah, nanti kita akan coba mengatasi missing value tersebut. Tapi sebelumnya, mungkin teman-teman ada yang mengalami seperti saya. Di sini, angka-angka dengan yang harusnya notasinya adalah desimal gitu ya. Tapi di sini tidak dianggap sebagai desimal. Kenapa? Karena di sini desimal di saya formatnya adalah titik, sedangkan di sini adalah koma gitu ya. Harusnya koma. Nah, ini bisa teman-teman coba ubah juga kayak saya dengan mana ya, sebentar. Saya lihat dulu kolomnya. Oke. Pertama kita coba yang ini dulu. Kita blok nilainya ya. Oh, sepertinya bisa. Jadi kita coba blok semua aja deh. Yang sekiranya mencakup nilai-nilai yang koma. Nah, mungkin sampai di sini nih. Dari J ya, dari kolom J sampai kolom U. Oh, kejauhan lagi. Nah, ini dari kolom J sampai kolom U. Nah, lalu di sini diklik home, find and select. Di sini ada replace. Kita cari titik, kita ganti dengan koma. Lalu di sini replace all. Nah, all done, ada perubahan sebanyak 1284 replacement. Kalau sudah, ini di close saja. Nah, sekarang sudah jadi desimal nih, sudah terdeteksi sebagai nilai desimal. Nah, kalau sudah, di sini sekarang kita bisa, oh ya, di sini mungkin biar lebih enak, di sini saya tambahkan satu kolom lagi, jadi di sini tinggal blok kolom A-nya, klik kanan, insert. Nah, kan dia akan menginsert kolom baru, di sini kita tulis header-nya adalah index. Nanti ada kegunaannya juga nih, si index ini. Kita isi dengan 3 sel pertama itu adalah 1, 2, 3. Selanjutnya kita blok. Di sini ada di bagian pojok kanan bawah dari blok kita ini ada yang titik besar ya. Di sini di drag saja ke bawah sampai dengan baris terakhir. Untuk membuat nilai terurut ya. Mengikuti dari pattern di atasnya tadi. 1, 2, 3 berarti dilanjutkan 4, 5, 6 dan seterusnya sampai dengan yang kita tentukan di bawah. 205 gitu ya. Kalau sudah, nah sekarang kita di sini karena headernya ada di bagian atas ya, kita gunakan view, lalu freeze pans, freeze top row. Jadi kita freeze pada bagian header. Nah, ini di freeze ya. Lalu kita bawahnya kita coba tambahkan di sini misalkan namanya missing value. Nah, missing value. Nah, untuk cara mencarinya, di sini kita bisa, karena missing value-nya tadi tanda tanya ya, di sini sama dengan pakai count if saja. Count if-nya misalkan untuk kolom pertama, berarti yang ini ya. Dari sini ke bawah. Lalu, tergantung nih separatornya teman-teman, di sini bisa lihat nih. Kalau saya adalah titik koma ya, sesuai dengan rekomendasi yang ada di bagian bawahnya, itu titik koma. Lalu separatornya titik koma, lalu kriterianya apa? Kriterianya adalah tanda tanya.
Kalau sudah di enter, hasilnya seperti ini. Nah, ini tinggal di copy paste. Kita copy, lalu kita blok sampingnya sebanyak kolomnya, lalu dipaste. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat yang nilainya bukan 0 ya. Nah, ini ada yang pertama dulu nih, yang ini. Di bagian normalize losses ya, nama headnya. Cara mengatasinya adalah misalkan kita sorting dulu. Jadi kita blok lagi datanya ya, yang missing value-nya yang diblok. Diblok, lalu di sini home, bukan home ya, di home, sort and filter, pilih custom sort. Lalu di sini dipilih my data has header, pilih yang tadi apa dulu namanya, bukan simbolingnya, normalized losses. Sort by normalized losses, sort on value gitu ya. Ordernya smallest to largest. Oke. Nah, lihat nih, yang tadi tanda tanya akan terkumpul. Nah, ini di bagian bawah. Nah, ini tergantung kita mau gantinya dengan apa. Misalkan dengan nilai 0 gitu ya. Nah, ini bisa kita ganti dengan, kita ganti dengan 0. Misalkan ganti aja langsung 0 gitu ya. Nah, yang bawahnya bisa langsung di copy paste. Oke. Oke, selanjutnya, oke, masih belum ada pertanyaan ya di sini. Kita bisa lanjut. Nah, selanjutnya, nah ini udah jadi 0 ya. Kita lihat lagi, mana lagi nih? Oh ini, ada 2. Pada bagian none of doors. Oke, kita coba nih. Nah, ini mungkin bisa langsung kita sort di sini ya. Oke, tapi kayaknya kurang aman deh. Oh iya, jangan. Kalau kita sort di situ, nanti akan berubah nilai pada indeksnya. Jadi baiknya kita ubah dari keseluruhan tabel. Nah, ini kita ulangi ya. Kita ulangi saja. Kita blok, lalu custom sort, sekarang pilih di number of door. Oke. Nah, ini ada ternyata terkumpulnya sekarang di paling atas. Nah, setelah terkumpul seperti ini, dilihat juga nih. Kalau tadi kan kita ganti dengan angka 0. Nah, kalau sekarang saya melihat nih, di sini tipenya adalah bensin, lalu dia di sini aspirationnya adalah turbo. Oh, mungkin di sini adalah mobil sport gitu ya mungkin ya. Dan biasanya mobil sport kan pintunya 2. Maka ini kan number of door itu kan jumlah pintu mobil ya. Mungkin saja di sini adalah mobil sport dengan pintu 2 gitu kan. Makanya di sini saya ganti dengan 2. Ya. Lalu di sini STD standar ya, mungkin ini mobil biasa, maka di sini saya tulis 4. Jadi di sini mengisi misi tidak semuanya dengan 0, tapi juga bisa dengan seperti ini.
Atau mungkin nanti ada lagi dengan statistika deskriptifnya. Misalkan contohnya kita lihat lagi ya, ada di mana lagi nih missing value-nya. Misalkan di ini di harga ya. Nah, harga di sini ada tanda tanyanya kan. Jadi di sini kita ulangi langkahnya, yaitu blok keseluruhan tabel, lalu sort and filter, pilih custom sort, pilih kolomnya adalah price, lalu oke. Kalau sudah, lihat kumpulan tanda tanyanya di mana. Nah, oke, di sini ya. Nah, di sini, ini kan di kolom harga ya. Kalau kita isi dengan 0, berarti kan kayaknya agak nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena berarti harga mobilnya 0, gratis dong gitu. Nggak mungkin kan, misalkan di sini kita datanya ini adalah data dari suatu showroom gitu, atau penjualan mobil gitu kan. Nggak mungkin harganya 0, masa mobilnya gratis gitu kan. Nah, oleh karena itu di sini kita lihat ya, kita mungkin bisa isi dengan angka selain 0, tapi berapa gitu. Nah, karena mungkin kita juga nggak tahu pastinya, kita coba saja isi dengan nilai rata-ratanya. Misalkan di sini sama dengan, cari dulu nih di suatu sel lain yang kosong gitu ya, untuk coret-coretan saja, average. Nah, ini kita blok dulu. Saya blok hanya pada sel yang terisi angka ya. Lalu enter, terlihat di sini nilainya ya. 13.207 gitu. Maka di sini saya langsung ganti saja dengan 13.207. Yang bawahnya juga kita copy, kita paste. Ini hapus. Nah, sekarang sudah punya harga nih di sini ya. Semuanya sudah ada harganya mobilnya. Nah, itu juga bisa teman-teman gunakan untuk mengganti missing value lainnya yang ada di sini ya. Silahkan dilanjutkan saja. Tapi kita di sini mau lanjut ke analisa yang berikutnya. Nah, sebentar. Kita lihat. Oke, masih belum ada pertanyaan. Nah, lanjut untuk analisa ya. Analisanya yang mungkin umum digunakan itu adalah salah satunya dengan korelasi ya. Tapi korelasi di sini biasanya digunakan hanya pada data yang numerik gitu. Kalau yang umum ya, korelasi Pearson. Misalkan kita mau di sini ya. Misalkan kita di sini coba di blok header-nya, length, width, dan height gitu ya. Panjang, lebar, dan tinggi mobil. Nah, kita lihat di sini kita paste. Lalu yang width sama height-nya kita copy lagi, kita paste ke bawah. Ini ya. Oh, sorry. Salah. Di sini. Nah, yang bawahnya kita copy ke bawah seperti ini.
Kalau korelasi ini kita sebutannya korelasi ya, correlation. Kalau dia korelasi dengan dirinya sendiri pastinya 1 gitu. Jadi diisi 1, 1, 1 gitu kan. Lalu kalau length dengan width, nah ini bisa digunakan sama dengan cor Pearson, spesifik ke ininya ya, spesifik ke metodenya. Pearson, nah di sini mau apa tadi? Length versus width gitu ya. Korelasi antara panjang dan lebar mobil. Maka di sini value-nya kita blok sampai ke bawah. Lalu di sini titik koma ya. Titik koma, lalu variabel keduanya adalah width, lebarnya ya. Blok dari paling atas sampai paling bawah juga. Itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, misalkan yang ini, sama dengan Pearson, length dengan height. Ini length. Dari ininya aja ya, nggak usah pakai headernya. Length dengan height. Kalau untuk satu lagi ini ada width dengan height. Width-nya yang ini ya. Oke, sama dengan sen width di sini. Titik koma height. Sekarang bagaimana dengan width versus length? Ini kan sama saja ya dengan length versus width gitu. Jadi yang di sini itu akan sama nilainya dengan yang ini. Ya tinggal kebalikannya aja. Kalau dia dibalik juga nggak akan pengaruh, nilainya akan sama. Gitu. Length versus width sama dengan width versus length. Gitu. Nah, jadi yang ini bisa diabaikan saja nih, 3 ini. Mungkin bisa kita kasih warna abu-abu. Yang menandakan bahwa ya dia sama dengan yang lawannya gitu ya. Nah, mungkin ini sedikit korelasi. Lalu bisa mungkin, ini contohnya saja ya. Ini bisa kita kotakkan. Nah, nanti di sini dilihat nih nilainya. Ada yang 0,8, 0,4, 0,2 gitu ya. Artinya, kalau dia positif dan kuat gitu ya, yang kan maksimumnya dari min 1 sampai 1 ya, rentang nilainya. Jadi kalau dia semakin menuju angka 1 di sini, kayak 0,8 di sini, berarti dia kuat nih, antara panjang dan lebar. Dia berkorelasi positif dan cukup kuat, artinya setiap penambahan nilai atau peningkatan nilai di length atau panjang mobil gitu ya, itu akan mempengaruhi peningkatan nilai juga di lebar mobilnya. Artinya apa? Semakin panjang mobilnya, maka semakin lebar juga mobil tersebut gitu. Secara korelasinya ya. Lalu semakin kebalikannya juga sama. Semakin kecil atau semakin pendek, bukan pendek ya. Panjangnya semakin kecil gitu. Artinya lebarnya juga semakin kecil. Gitu. Nah sebenarnya di length dengan height juga positif, cuma tidak sekuat yang dengan width atau dengan lebar di sini ya. Gitu. Nah kalau dia 0 korelasinya, artinya dia tidak punya pengaruh gitu. Kalau dia panjang di ningkat di panjang mobilnya, ya lebarnya kalau dia 0 gitu ya. Kalau dia 0 berarti nggak pengaruh dengan lebarnya. Lebarnya bisa aja tetap stay gitu. Dan lain-lain. Nah ini mungkin bisa ditambahkan juga nanti teman-teman ikuti rumusnya di kolom-kolom selanjutnya yang masih numerik ya, yang masih angka. Ada engine size, ada stroke, ada compressing ratio dan lain sebagainya. Nah itu contohnya ya dari correlation. Lalu analisa berikutnya ada lagi ya, misalkan kita ingin yang tadi deh mencoba melihat univariate analisisnya ya. Misalkan di sini saya mau lihat, nah ini full type ya, tipe bahan bakar, oke? Tipe bahan bakar ini saya mau lihat
Dalam data saya itu proporsinya seperti apa sih? Nah, di sini kita lihat tipe bahan bakar. Ini jumlah gitu ya. Di sini ada gas ya tadi ya, gas sama diesel. Oke. Nah, ini kita bisa sama dengan count if blok di sini range-nya dulu, lalu titik koma. Nah, titik komanya ini bisa kita ketik sendiri gas gitu ya, atau kita bisa refer dari sel lain. Jadi saya refer dari sel sebelahnya yang tulisannya gas. Nah, ini selanjutnya karena kita tidak merubah referensi range-nya ya, maka di sini saya kunci dengan F4. Untuk apa? Selanjutnya di sini saya mau copy ke bawah. Tuh. Jadi di sini tinggal copy saja. Nanti dia merefernya ke yang sebelahnya nih, yang diesel. Tuh. Oke, kalau sudah, di sini terlihat nih ada sebanyak 185 unit mobil yang berbahan bakar bensin. Sementara yang berbahan bakar diesel hanya 20. Nah, selanjutnya saya mau lihat, oh ya mungkin ini kita bisa langsung, ini ya, kita buatkan chart-nya gitu. Nah, ini ada di dalam insert ada chart. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini ada all chart, ada rekomendasinya juga. Nah, saya langsung saja nih yang pie chart, karena pie chart itu kan digunakan untuk proporsi juga ya. Jadi sini saya gunakan pie chart. Nah, ini bisa kita atur judulnya, misalkan jumlah unit per bahan bakar. Nah, ini bisa kita tambahkan elemen-elemen lainnya, misalkan legend. Itu ya. Lalu ada lagi misalkan elemen lainnya, mungkin legendnya yang bawah ya. Nah, biar lebih bagus. Lalu labelnya. Nah, jadi ini ada tulisannya gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba lagi nih untuk bivariat ataupun multivariat analisisnya kita coba dengan pivot table ya. Kita blok ya. Blok seluruh ini ya, seluruh tabelnya. Nah, langsung setelah itu insert pivot table, pilih di sini new worksheet. Oke. Nah, ini muncul di worksheet baru namanya sheet 2. Di sini kita coba cross tab-nya dulu ya. Cross tab dari di sini ada misalkan make. Make itu adalah pabrikannya gitu ya. Berbanding dengan misalkan harga. Kurang deh kayaknya. Mungkin make-nya ini kita taruh di filter kali ya. Filter. Di sini ada harga ya. Harga. Value-nya itu harga, lalu di sini mungkin ada body style juga. Body style. Harganya ini mungkin kita ganti jangan sum ya, tapi misalkan rata-rata. Value field setting, average. Lalu mungkin di sini juga dengan bahan bakar boleh.
nggak cocok. Nah, mungkin seperti ini dulu. Jadi di sini nanti ini sudah cukup bagus nih sepertinya. Analisa tentang tipe bodi kendaraan, ya ini akan ada sedan, ada hardtop, convertible dan sebagainya. Ini ada rata-rata harganya gitu ya. Dan nanti difilter berdasarkan pabrikannya gitu ya. Nah, ini kita bisa blok, lalu insert chart gitu ya. Nah, ini coba saja ya dengan yang ini deh. Oke. Judulnya ganti misalkan rata harga unit mobil per body style. Nah, ini nanti bisa diganti nih filternya. Kita mau apa nih? Misalkan Alfa Romero, oke. Nah, ini nanti berubah. Alfa Romero cuma ada hatchback sama convertible gitu misalkan. Dan lain-lain ya. Nah, ini kita balikin ke bawah. Oke, seperti itu ya. Nah, lanjut yang kedua. Kita bisa gunakan banyak pivot. Jadi kita tambahkan lagi di sini pivot table-nya. Insert pivot table, oke. Nah, di sheet ketiga ini, kita geser ya sini ya. Sheet ketiga ini kita coba satu lagi ya, mungkin biar lebih enak nih. Di sini ada full type, ada make mungkin ya. Nah, di sini satu lagi count-nya, hitungannya aja. Nah, ini bisa kita blok. Lalu kita insert chart. Nah, ini recommended aja. Nah, di sini satu lagi adalah grouping bar chart ya istilahnya. Nah, di sini mungkin desainnya kita bisa, elemennya kita coba legend-nya itu di bagian bawah. Kebanyakan tapi ya. Beda di sebelah sini, di sebelah kiri deh, biar enak. Oke, seperti ini. Dan bisa kita tambahkan title. Misalkan namanya stok mobil by bahan bakar gitu. Nah, setelah itu mungkin terakhir di sini kita bisa buat dashboard-nya ya. Di sheet 4 ini kita taruh terakhir, lalu kita namakan, ganti namanya ya. Jadi dashboard. Nah, di sini biar lebih enak, di dashboard ini kita view, lalu grid line-nya kita uncheck supaya dia jadi semacam jadi kertas putih saja gitu ya. Lalu di sini kita bisa blok dulu, misalkan segini ya. Kebanyakan deh kayaknya. Sini deh. Lalu di sini kita merge ya. Merge cell. Nah, ini kita kasih di centering ya. Judulnya misalkan dashboard automobile. Nah, ini mungkin bisa digedein kali tulisannya. Nah, setelah itu bisa ditambah-tambah ya, misalkan dengan fill di sini abu-abu misalkan gitu. Lalu
Untuk bawahnya mungkin kita bisa dengan warna apa, misalkan warna ini, warna biru. Ini untuk background di dashboard-nya ya, misalkan gitu. Lalu dari data kita, misalkan data yang tadi dulu deh, yang bawah nih ada nih. Ini bisa kita cut gitu ya, kita cut, pindahkan ke sini. Nah, mungkin warnanya jangan ini ya, warna yang berbeda deh. Bahkan warnanya hijau kali ya. Oh, salah. Ini warna tulisannya. Warna ini hijau. Nah, ini bisa kita ganti nih. Fill, no fill. Nah, ini jadi kayak gini nih. Gitu. Tapi kalau teman-teman mau background-nya sendiri tidak sama dengan background pada dashboard-nya, ya tinggal dibalikan saja lagi gitu ya. Atau diganti warnanya dengan warna-warna lain. Nih. Oke, lanjut dulu. Rumus mengunci, oke. Di sini untuk menguncinya, tinggal gampang ya. Yang ini tadi, tinggal di blok saja, lalu pencet F4 sampai muncul dolar seperti ini. Di blok dulu tapi ya di blok, terus pencet F4, nanti muncul dolar seperti ini, artinya sudah dikunci gitu. Nah, yang bawahnya tinggal copy paste aja. Gitu ya. Nah, lanjut. Kita tadi masih punya chart yang lain. Ini kita cut ya. Kita cut, kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya, oke. Satu lagi, yang ini misalkan. Copy, cut, kita cut aja. Lalu kita copy di sini. Nah, ini mungkin bisa ditukar ya. Sama ini, misalkan. Nah, ini mungkin bisa diperbesar ya. Segini. Nah, ini mungkin contohnya ya. Dashboard untuk dari data automobile ini. Nah, ini contohnya. Jadi nanti ketika ada perubahan datanya lagi, nanti akan secara dinamis ya, di sini juga akan berubah. Gitu. Atau misalkan di sini ternyata nanti perhitungannya ditambah lagi kan, di sini kan ada formula-formulanya. Nanti di sana juga akan mengikuti. Oke, ini hanya contoh saja. Jadi nanti teman-teman silahkan lanjutkan lagi. Di sini ada masih banyak field yang belum kita explore. Harapannya hasil akhirnya dashboard seperti ini juga sudah cukup baik nih. Gitu. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman?
Oke, untuk Pearson ya, Pearson correlation-nya di sini ya. Oke. Nah, kita delete dulu aja ya, kita hapus dulu saja ya. Nanti ini kita ulang caranya. Oke. Nah, korelasi itu misalkan variabel length di sini ya. Length dengan dirinya sendiri itu adalah satu gitu. Korelasinya pasti satu gitu. Karena dia berkorelasi dengan dirinya sendiri itu pasti satu. Makanya di sini saya tulis satu ya. Length dengan length, width dengan width di sini, height dengan height di sini. Setelah itu, nah ini teman-teman pilih nih, nanti bisa ya. Kalau menurut saya salah satunya saja. Bisa diisi di atas, di bagian atasnya diagonal utama ini atau di bagian bawahnya. Misalkan yang atas ini, length versus width gitu ya. Nah, di sini sama dengan, tulis sama dengan Pearson, yang ini nih, yang sesuai dengan rekomendasi Pearson, seperti ini ya. Di sini pilih variabel pertamanya. Apa tadi? Length ya. Length, maka saya pilih jangan dari headernya, tapi dari langsung dari data pertamanya ya. Blok sampai ke bawah, lalu titik koma, atau tergantung separatornya teman-teman ya. Saya di sini titik koma, pilih variabel kedua, yaitu width. Width di sini, lalu oke. Ntar. Nah, ketemu nih. Lalu selanjutnya, length versus height. Berarti di sini buat lagi sama dengan Pearson. Pearson. Length-nya ya, length. Nih, dari data pertama, titik koma, sama height ya tadi ya. Dari data pertama juga. Ya, mungkin ini biar nggak bingung, indeksnya kita kembalikan dulu ya. Kita kembalikan dengan sort, custom sort, pilih sort by index. Nah, jadi nanti terlihat nih di sini. Nah, lalu yang ketiga, ini ada width dengan height. Sama dengan Pearson, width. Nah, dari indeks pertama ya, dari baris pertama, dengan height. Jadi di sini sama dengan Pearson, dalamnya itu ada dua variabel. Blok dulu variabel pertama itu range dari variabel apa dulu nih, misalkan length-nya gitu. Lalu koma atau titik koma tergantung separatornya. Lalu range itu adalah range dari variabel yang kedua, lawannya apa gitu. Nah, karena yang length versus width ini sama dengan width versus length gitu ya. Jadi kalau dibalik-balik pun korelasinya sama. Jadi ini bisa kita abu-abukan saja gitu ya. Yang ini, yang bawahnya, dan yang sampingnya juga sama. Nah, setelah itu kita bisa kotakin. Artinya apa? Di sini saya mau lihat, kalau saya mau lihat korelasi antara panjang dan lebar, itu sama saja saya melihat korelasi lebar dan panjang gitu ya. Artinya tinggal lihat yang ini saja gitu. Yang bawahnya pun sama dengan yang ini gitu. Nah, oke. Mungkin itu. Apakah ada pertanyaan lagi?
Oke, sekalian ya. Tadi sudah dibuat tabelnya. Nah, ini cara bacanya. Ada 3 kriteria. Apakah dia positif, negatif, atau 0 gitu ya. Karena nilainya min 1 sampai 1. Nah, katakanlah di sini misalkan ini contoh pertama kan length sama width-nya itu kan positif ya. Nah, artinya di sini setiap penambahan nilai pada length akan berpengaruh dengan penambahan nilai juga pada width. Jadi kalau panjangnya bertambah, lebarnya juga semakin bertambah gitu. Nah, kalau panjangnya ternyata menurun, lebarnya juga menurun gitu. Intinya di situ ya. Kalau dia negatif, berarti di sini misalkan panjang dan lebar ini negatif ya, misalkan. Berarti jika panjangnya ini menaik, maka berbalik dengan lebarnya justru menurun. Itu kalau negatif. Jadi dia berbanding terbalik. Kalau misalkan panjangnya menurun, berarti lebarnya menaik gitu. Nah, kalau korelasinya 0, artinya di sini nggak ada hubungan gitu ya, nggak ada hubungan antara variabel length dengan variabel width di sini. Jadi kalau length-nya naik, ya nggak akan berpengaruh apa-apa terhadap width gitu. Ya width-nya bisa saja tetap stay di angka tersebut gitu ya. Tuh. Nah, mungkin itu penjelasan dari korelasinya. Intinya ada tiga kriteria ya, positif, negatif, dan netral. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Iya, kesimpulannya sih dari tabel korelasi ini sebenarnya kesimpulannya antar antar dua variabel tadi sih ya, antar dua variabel yang sudah kita lihat tadi, karena korelasi ini kan emang melihat hubungan antar dua variabel gitu. Jadi kesimpulannya pasti antar pasang-pasangan variabelnya. Nanti mungkin di sini bisa dilihat yang mana yang memberikan impact ya terhadap penambahan. Misalkan nanti satu lagi, misalkan tambah di sini harga gitu ya, satu lagi. Misalkan sebelah sininya tambah harga. Nah, nanti kan terlihat nih korelasinya seperti apa nih antara panjang, lebar, dan tinggi mobil terhadap harganya. Gitu. Mungkin ke arah sana. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, baik. Mungkin kita bisa cukupkan untuk teman kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan menunggu ya. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis sehingga saya loginnya tadi cukup sulit ya. Oke, terima kasih atas diskusinya juga. Nanti materinya akan saya distribusikan ke panitia untuk bisa teman-teman dapatkan. Kurang lebihnya dari saya sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun dalam hands-on ataupun dalam menjawab pertanyaan. Sekian dari saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.